Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang dua jenis sistem pembelian atau checkout yang dimiliki oleh sebuah toko online. Oke? Nah, sebelum kita membahas tentang cara membuat landing page atau cara membuat tampilan depan toko kita, maka ada perlunya saya bahas sedikit tentang dua jenis sistem pembelian atau checkout di online shop. Oke? Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena setiap ada yang berkunjung ke toko online kita, harapan kita hanya satu, yaitu terjadi pembelian. Nah, perlu kita tetapkan dari awal sistem seperti apa yang akan kita gunakan untuk bagi visitor untuk mereka melakukan pembelian atau checkout di toko online kita. Oke. Nah, secara umum ya, ada dua jenis ya sistem pembelian atau checkout sebuah toko online. Yang pertama yaitu checkout secara manual. Nah, apa yang dimaksud dengan checkout secara manual? Yaitu sebuah toko online di mana si admin ya menyeting cara pembelian di situs toko online-nya dengan sistem manual, yaitu dengan sistem langsung menghubungi si penjual, baik itu melalui WA, baik itu FB Messenger, baik itu telepon dan lain sebagainya. Jadi dia tidak menggunakan sistem. Jadi langsung komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual. Nah, itulah yang dimaksud dengan checkout manual. Jadi tidak menggunakan sistem. Oke. Nah, yang kedua adalah checkout otomatis. Nah, apa yang dimaksud dengan checkout otomatis? Yaitu checkout ya atau sistem pembelian yang menggunakan sistem otomatis. Artinya apa? Nah, ketika si visitor datang ke situs toko online teman-teman ya. Nah, mereka tinggal memilih barang ya, produk apa yang ingin mereka beli, kemudian di sana ada tombol beli ya, beli sekarang misalkan. Nah, ketika si visitor ya atau si calon pembeli mengklik tombol beli sekarang, maka mereka akan diarahkan ke step by step langkah atau cara pembelian, baik itu mengisi kolom biodata, kemudian halaman tampilan rekening pembayaran, kemudian halaman konfirmasi dan sebagainya. Jadi si visitor diarahkan untuk checkout melalui sistem. Jadi mereka tidak ada komunikasi antara pembeli dan penjual. Jadi si pembeli ini langsung mereka checkout melalui sistem. Oke. Nah, di sini saya contohkan ya. Nah, di sini ini adalah toko online saya yang menggunakan cara manual. Jadi di sini saya tidak menggunakan tombol pembelian. Jadi mereka si visitor atau si calon pembeli mereka melihat-lihat model yang mereka inginkan, maka untuk melakukan pemesanan, maka mereka perlu untuk menghubungi admin saya. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak ada tombol pembelian. Jadi untuk melakukan pembelian mereka perlu menghubungi admin. Nah, caranya di sini ada saya cantumkan nomor kontak ya. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ada saya cantumkan nomor kontak sehingga ketika si calon customer atau si calon pembeli untuk ingin membeli atau ingin memesan produk saya, maka mereka perlu untuk menghubungi admin terlebih dahulu. Nah, di sini adalah cara manual. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tombol chatting ya nanti. Nah, ini di sini saya ajarkan nanti bagaimana cara menambahkan tombol chatting yang gratis. Nah, ini pakai plugin berbayar. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara memasang tombol chat ya yang gratis. Oke. Nah, ini adalah yang menggunakan cara manual. Oke. Nah, untuk cara otomatis, nah ini sekedar contoh saja ya. Nah, di sini adalah menggunakan sistem otomatis. Artinya apa? Ketika si visitor ya, mereka membaca halaman penawaran, kemudian mereka tertarik ya, kemudian mereka mengklik ya, klik di sini untuk daftar sekarang, maka mereka akan diarahkan ke sistem. Jadi mereka tidak berhubungan dengan admin ya. Jadi mereka langsung diarahkan oleh sistem menuju pembelian. Oke, sampai mereka instruksi cara transfer. Misalkan saya klik di sini ya. Nah, nanti mereka akan diarahkan ke halaman selanjutnya ya, dimana di sini nanti akan ada step by step yang akan diarahkan oleh situs ini kepada si visitor untuk menuju halaman pembayaran. Oke, nah di sini ya. Kemudian mereka proses ya. Nah, nanti mereka akan diarahkan ke halaman nomor rekening. Nah, jadi mereka akan transfer ke nomor rekening tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem pembayaran atau sistem pembelian otomatis. Oke. Nah, apa kelebihan dari cara checkout manual ya? Nah, yang pertama adalah teman-teman tidak perlu keluar uang untuk membeli sistem member area, karena memang checkout
otomatis atau menggunakan sistem ini, mereka akan mendapatkan ya, setiap member yang mendaftar maka mereka akan mendapatkan akun di member area. Nah, jadi dengan menggunakan cara checkout manual ini, maka Anda tidak perlu keluar uang untuk membeli sistem ya, member area. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ribet mengatur sistem pembelian ya. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem otomatis atau sistem pembayaran otomatis, maka setelah membeli alatnya ya, sistem member area tersebut, maka teman-teman perlu untuk belajar bagaimana cara menyeting sistem tersebut. Nah, bagi pemula ini mungkin agak sulit ya. Namun nanti akan saya ajarkan caranya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dari cara checkout manual adalah bagus untuk pemesanan partai besar ya. Nah, berbeda dengan sistem checkout manual ya, maka si pembeli hanya bisa membeli secara eceran ya. Meskipun mereka bisa membeli dalam jumlah yang banyak, namun itu tidak bisa dalam partai besar, paling maksimal 10 atau 20 pesanan. Namun untuk pesanan partai besar, maka itu memang perlu komunikasi dua arah antara si pembeli dan si penjual. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara checkout manual. Oke, nah itulah dia kelebihan yang paling utama dari cara checkout manual ini. Nah, itulah mengapa sampai saat ini salah satu toko online saya juga masih menggunakan cara checkout manual ini. Oke. Kemudian yang keempat, kelebihannya pemesanan lebih simpel, yaitu menggunakan WA, FB Messenger, dan telepon. Jadi deal-dealannya melalui chat antara kedua belah pihak. Oke. Adapun kekurangan dari cara checkout manual ini adalah, yang pertama, teman-teman harus melayani setiap pesanan satu persatu secara manual. Artinya memang setiap ada transaksi itu dilakukan secara manual. Jadi misalkan ada 100 orang calon pembeli yang ingin membeli produk teman-teman, maka teman-teman harus melayani 100 calon pembeli ini. Karena memang closingnya atau pembeliannya memang diputuskan setelah ada komunikasi dua arah antara pembeli dan si penjual. Oke. Nah, yang kedua, pembeli cenderung banyak nanya. Nah, ini dia salah satu kekurangan dari checkout manual. Karena ada komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual, maka si pembeli ini dia cenderung banyak nanya terlebih dahulu, setelah yakin baru mereka beli ya. Berbeda dengan sistem checkout otomatis, itu biasanya memang ketika si visitor membaca halaman penawaran ya, situs toko online, kemudian mereka yakin, maka mereka bisa langsung beli ya, tanpa harus menghubungi si admin atau CS. Oke. Kemudian kelebihan dari cara checkout otomatis adalah yang pertama, pemesanan dihandle oleh sistem. Jadi admin tinggal cek dashboard ya untuk lihat jumlah pemesanan. Karena tidak ada karena si pembeli tidak harus komunikasi terlebih dahulu dengan si penjual, maka si admin tidak perlu melayani satu persatu setiap pembelian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa meringankan tugas admin untuk menghandle pemesanan. Oke, nah misalkan ada 100 pesanan yang masuk ke toko online teman-teman, dan jika dihandle oleh sistem, maka tugas si admin hanyalah mengecek dashboard dan meng-approve pesanan yang sudah melakukan transfer. Jadi lebih ringan ya. Nah, itu kelebihan dari checkout otomatis. Oke. Nah, kemudian adapun kekurangan dari cara checkout otomatis ini, yang pertama, Anda keluar dana untuk membeli sistem member area. Oke. Nah, teman-teman perlu menyediakan atau menyiapkan dana untuk membeli sistem member area. Itu yang pertama. Yang kedua, lumayan ribet mengatur sistem pembelian. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan sistem otomatis untuk toko online teman-teman, maka teman-teman perlu belajar bagaimana cara mengatur sistem pembelian. Nah, nanti akan saya buatkan modul khusus bagaimana cara menggunakan sistem ini. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir. Dan yang ketiga adalah tidak bisa untuk pemesanan partai besar. Nah, berbeda dengan checkout manual ya, di mana si pembeli bisa memesan partai besar kepada si penjual ya, karena memang ada komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual. Maka karena checkout otomatis ini tidak ada komunikasi, jadi tidak ada deal-dealan ya, maka tidak bisa atau tidak support untuk pemesanan partai besar. Oke, nah jika teman-teman bertanya kepada saya, sebaiknya sistem pembayaran seperti apa yang sebaiknya saya gunakan, maka saya menjawab semuanya kembali kepada teman-teman. Oke, nah jika teman-teman merasa lebih nyaman dengan menggunakan sistem
pembelian manual ya, teman-teman hobi untuk berkomunikasi, teman-teman suka untuk menghandle pembelian, maka gunakanlah sistem manual. Oke, namun jika teman-teman tidak ingin ribet ya dalam masalah pemesanan ya, maka teman-teman bisa menggunakan sistem otomatis. Jadi sistem apapun yang ingin teman-teman gunakan itu kembali kepada teman-teman sendiri. Oke, nah jika ingin menggunakan keduanya juga boleh, silakan. Oke, sampai di sini saja tentang video 2 jenis sistem pembayaran untuk toko online. Sampai jumpa di video berikutnya.